Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Elma Gustiana akhirnya bisa kembali menjumpai Anda dalam program On The Screen. Waduh, nyungsep itu becak. Tolong. Waduh. Nah, seperti biasanya Ilma akan menghadirkan para narasumber, yakni para kreator-kreator muda asal Kota Pekalongan dan sekitarnya. Langsung saja kita panggilkan ketiga narasumber kita. Ada Mas Satyo, Mbak Sonia, dan Mas Sugito. Selamat datang. Silahkan duduk. Apa kabar Mbak Sonia? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Puasa lancar? Alhamdulillah sudah bolong. Cewek nggak apa-apa bolong ya, wajar ya. Nah kalau yang lain lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Mas Sugito, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Satyo, apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Nah kalian kesini karena membawa sebuah karya. Ini judulnya apa nih Mas? Ini Desa Wisata Rob. Judulnya Desa Wisata Rob. Boleh dikasih sedikit gambaran, sedikit aja gambaran seperti apa sih film Desa Wisata Rob ini? Jadi ini tuh menggambarkan tentang bagaimana keadaan desa yang terkena rob, dan kita ingin mengubahnya menjadi sebuah desa wisata. Oke. Durasinya berapa menit Mbak Sania? Durasinya berapa Mas? Aku lupa. Untuk lomba itu 5 menit, tapi untuk diperpanjangnya itu sekitar 30 menit. 30 kurang menit, lebih. sekitar 30 menit. Boleh kita tonton bareng-bareng filmnya seperti apa? Boleh. Boleh ya. Pemirsa, ini dia film Desa Wisata Rob. Bikin perahu yang di sana, jadi aku pindahin ke gambar, terus aku kasih sedikit imajinasi. Iya. Tempat ini udah kumuh, nggak layak dihuni. Nggak pantas kita di sini. Kita pindah sekarang. Siap. Kita demo ke rumah Pak Lurah. Ayo, gatal. Waduh, rame-rame. Kita semua sudah bosan, Pak. Betul. Ada apa ini? Kita ini sudah nggak betah di kampung ini. Kita pengen pindah dari kampung ini sekarang juga. Tamu yang Anda rasakan kami juga tahu. Ya rumah jenengan niku garing. Ya, itu kebetulan saja. Nanti pada saatnya, sekali lagi tolong difahami dan dicermati dengan baik. Jangan mudah diprovokasi. Kita sudah tidak sabar lagi, Pak. Pindah, pokoknya Woi, stop. Itu pasti Mas Bob itu ya. Jangan begitu, Mas. Ya, orang kita sudah tidak betah di sini. Nah, ini juga bagus. Tapi kan jangan begini caranya. Mbak-mbaknya, mas-masnya ini mau kemana sih sebenarnya? Mau nyebrang naik perahu.
menemukan kampung rob itu dari mana? Idenya awal aku dari sketsa sebuah perahu, di mana kita bisa memanfaatkan perahu sebagai media transportasi untuk mengantarkan wisatawan ke desa ini. Gimana caranya sih Mas kok bisa? Tentu saja bisa, asalkan kita punya impian dan semangat. Kita punya program 3P, yang pertama adalah paket wisata, di mana para tamu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga yang tercinta, sengaja kami kumpulkan Anda semua dengan kegiatan para pemuda Desa Mulyorejo yang walaupun keadaan masih rob, susah untuk mengiyakan sesuatu, masih bisa menyebabkan kegiatan yang baik untuk desa ini. Semoga biridhonillahi ta'ala dan syafaat dari Rasulillah, semoga kampung ini menjadi baldatun walaupun kabur. Amin. Dan ucapan bismillah, saya potong pita ini ya. tempat untuk wisata air perahu. Kalau yang di depan sini biasanya itu aula mahasiswa berkumpul dan berdialog dan saling diskusi untuk mengenai hal tentang pariwisata yang ada di desa ini. Jadi yang sebelah sini adalah gazebo, Pak, di mana nantinya para mahasiswa dan pelajar yang berwisata di tempat yang di belakangnya, kemudian mereka berdiskusi di gazebo ini. Selain itu, mereka juga dapat memesan kuliner khas yang ada di desa kita, sehingga Pemirsa, masih di program On The Screen dan masih bersama saya Ilma dan juga ketiga narasumber kita ada Mbak Sania, Mas Satyo, dan Mas Bob Sugito. Panggilannya Bob apa Sugiton? Om Bob. Om, mintanya dipanggil Om loh. Kalau saya udah menawarkan Mas tapi mintanya Om, ya udah nggak apa-apa, Om Bob ya. Om Bob. Oke, sebelum membahas soal produksi filmnya, saya pengen tahu sebenarnya kalian ini berasal dari komunitas kah atau production house atau grup apa nih, Mas Satyo? Jadi ini lebih ke relawan pemuda ya, dari Desa Mulyorejo yang dulunya pernah menangani dari bencana banjir rob itu, dan kita bikin sebuah semacam Impian lah, impian impian. ingin mengatasi juga masalah rob tersebut. Berarti ini dari kelompok pemuda Pemuda desa. Ada namanya nggak, apa sebutannya atau kelompoknya namanya apa sih? Kita Relawan saja, Mbak. Relawan aja. Nggak ada sih, itu berdasarkan dari cita-cita kita aja, Mbak. Melihat dari keadaan desa yang sekarang gitu. Berarti pengen merubah desa, kita punya impian gitu loh, gimana sih biar desa kita itu nggak seperti ini terus. Terus juga berdasarkan dari omongan, biasanya kita kalau di luar, desa kita itu terkenalnya cuma dengan kata-kata rob gitu. Nah, gimana dari image rob yang negatif itu biar bisa menjadi sesuatu yang positif gitu. terciptalah sebuah karya desa wisata dengan tujuan memang pengen jadiin desa itu sebagai wisata juga. Iya, insya Allah. Berarti semua anggota atau kru dari produksi film ini semuanya dari desa yang sama? Iya, dari satu Desa Mulyorejo. Desa Mulyorejo, semuanya? Iya. Total ada berapa sih? Banyak ya, karena melibatkan ibu-ibu juga, kemudian juga bapak-bapak juga ikut. Hampir seluruhnya. Soalnya kita itu terbentuk dari relawan juga, Mbak, awalnya itu. Dari relawan posko banjir itu. Nah, jadi kita punya cita-cita daripada Mas Hatta? untuk mengatasi banjir itu dan mengubah image yang rob menjadi tempat. Itu awal mula kepikiran, ayo kita bikin ini aja yuk, itu gimana, kapan? Itu kita bikin
Kebetulan ada lomba juga sih dari dinas itu ya. Iya, kebetulan itu dari tingkat provinsi ya Mas ya. Kita dapat pamflet tentang adanya lomba tingkat provinsi mengenai pembuatan film yang mengangkat citra suatu desa gitu. Keadaan tentang desa tersebut gitu. Nah, dari situ akhirnya kita kompak jadi satu dari perangkat desa, terus tim relawan juga inisiatif buat bisa ikut lomba film tersebut. Padahal kita benar-benar nol pengalaman. Saya nggak percaya Mas Satyo ini udah biasa banget terlibat dalam produksi film. Saya udah nggak asing nih sama Iya, Mas kalau Satyo. dia ya, tapi kalau yang lain benar-benar minim banget. Terus kita nggak punya peralatan sama sekali, belum apa namanya ya, kayak belum pengalaman dalam bidang perfilman. Kalau mungkin Mas Satyo sama saya udah biasa, tapi kalau yang lain itu benar-benar kita nol banget, nggak ada persiapan sama sekali. Itu kita cuma 1 minggu Mbak. Oh, 1 minggu? Iya. Itu kita dapat pamflet, terus rundingan, dan rundingan itu pun diskusinya cuma via WhatsApp aja, via grup. Online ya? Iya, via grup langsung apa ya namanya ya, bikin mau di ide cerita apa kayak gitu tentang desa kita, seperti itu. Oke, nah ide cerita nih, ngomongin soal ide cerita, siapa yang mencetuskan, oh ceritanya kayak gini aja gitu? Dari Mas Satyo. Awalnya saya punya ide tentang penanaman mangrove. Nah, kemudian saya dikembangkan, kemudian ketemu sama Pak Tanto. Kemudian lebih digarap lagi dengan lebih ke tentang air ya, tentang perahu jadinya. Diperluas lagi filmnya. Berarti lebih ke perahunya dan jadilah di desa wisata itu ya. Oke, ini total berarti tadi tidak terhitung seluruh. Iya, karena penghuni melibatkan desa seluruh masyarakat juga itu. Dan itu di tengah-tengah puasa. Kita syutingnya hampir 3 hari ya. Kalau Awal puasa tahun ini? Awal puasa. Itu gimana cara ngajak, maksudnya ya tadi seperti Mbak Sania bilang kan, ini tidak semuanya berasal dari basicnya entertain ataupun perfilman gitu ya. Cara ngajakin orangnya gimana nih teman-teman desa yang lain? Atau mungkin yang ibu-ibu mungkin yang agak sulit ya, itu gimana? Alhamdulillah ya Mbak ya, kita semangat gotong royong sama orang itu bener-bener semangatnya itu patut dikasih jempol. Dari semangat tersebut mereka itu antusias pengen ikut juga, karena memang kita belum pernah bikin film tentang desa, dan itu kayak satu proyek awal ya Mas ya, tentang perfilman di desa kita. Nah, banyak ibu-ibu yang memang benar-benar antusias banget, dan mereka juga sebenarnya menunggu hasil filmnya sih. Berarti mereka yang menawarkan diri? Iya, tanpa kalian meminta gitu? Kita kan kebetulan kan ngobrolnya via grup ya. Nah, itu via grupnya itu dari dari pengurus desa, kader, semuanya itu ada di situ gitu. Nah, itu kan pasti kan anggotanya kan banyak, termasuk ibu-ibu juga lah, mereka tahu dari situ. Nah, itu mereka dengan mengerti, oke, saya siap mau jadi apapun, tinggal diagenkan. Luar biasa ya, gotong royong dan semangat solidaritasnya keren banget. Alhamdulillah. Oke, Mas Bob, ini ngomongin soal lomba nih, berarti hasilnya udah keluar belum? Belum, tapi kalian optimis bakal juara? Optimis. Untuk kita lihat dari yang nonton aja udah sekitar 2.400. Oke, kira-kira ada nebak-nebak deh, kira-kira dapat juara berapa? Ya harusnya optimis 1 3 ya. besar ya. 3 besar ya. Alhamdulillah kita juga mewakili Kabupaten Pekalongan sih. Itu satu-satunya yang berani satu-satunya ikut desa. tampil di lomba tersebut. Oh iya, yang lain nggak ada yang ikut mewakili Kabupaten Pekalongan. kabupaten. Iya. Masa? Iya. Kok bisa seyakin itu? Karena kita punya semangat ya. Kita banyak semangat dan kita juga punya cita-cita, jadi harus berani. Harus berani. Nah, ini karya pertama berarti ya? Karya pertama Karya pertama dan antusias dari warga desa juga luar biasa. Iya. Harusnya udah ada planning untuk karya selanjutnya dong. Selanjutnya insya Allah ya, bikin lagi. Insya Allah ada. Belum ada bocoran gitu konsepnya mau gimana? Tentang ke depan? Kalau buat karya perfilmannya sih belum, cuma kita kayak kolaborasi sama si Pak Tanto itu selaku produser ya Mas ya. Iya. Itu rencana itu mau bikin festival film. Festival film? Iya.
tingkat nasional. Kayak jambore gitu loh. Oh, oh. Jadi ada kan itu juga tempatnya Iya. di situ rencananya. Tempatnya di desa kita. Tempatnya rencananya di desa Rencananya. Mulyo Mulyorejo, Mulyorejo. Rejo. Kecamatan Tirto. Jadi mungkin entah itu ada pendidikan tentang perfilman dan sebagainya, nanti rencananya akan dibikin kayak sekolah apa gitu. Kita selama 3 hari. Berarti rencana ke depan Masih itu rencana. mau ada jambore, Jambore ya. jambore perfilman ya, Iya. bisa dibilang ya, yang melibatkan Desa Mulyorejo juga. Seperti itu ya. Nah, itu rencananya kapan? Belum ada. Belum Belum masih ada sih wacana nanti. kayaknya. Sebenarnya sih udah di konsep ya Mbak ya. Cuma karena kita lagi ini masa pandemik, nah itu nanti lihat dulu lolos apa enggak seperti itu izinnya. Kalau lolos ya nanti insya Allah setelah Lebaran. Insya Allah ya, Iya. harus gerak cepat ya. Iya, sudah di prepare sebenarnya sih. Sudah bergerak prepare-nya. Keren loh. Oh ya, ngomongin soal filmnya, ini Mbak Sania kan sebagai pemeran apa ya namanya? Dia lebih ke Astrada, kemudian juga pemain juga sebagai apa ya, pendamping saya dalam Iya, apa ya, di sering-sering film itu muncul lah, sering juga muncul di juga. film ya. Oke. Masa, Mbak? Idaman pokoknya. Ibu pernah lihat toh? Enggak. Nah, itu ada kesulitan nggak sih Mbak dalam bermain film ini? Yang kemarin ya, kalau yang kemarin tuh kesulitannya sebenarnya satu, karena kita main improv, kita nggak bikin skenario, Berarti nggak ada skrip? nggak ada skrip sama sekali, kita improv, terus juga menyesuaikan sama pemain-pemain baru yang emang dia masih minim banget, masih nol banget pengalaman. Nah, itu kesulitannya di situ. Kita harus bisa, bukan mereka yang menyesuaikan kita, tapi kitanya yang coba menyesuaikan mereka gitu, sambil belajar, tapi harus semaksimal mungkin gitu. Oke. Ngomongin soal teman yang masih minim pengalaman, gimana perasaannya Mas Bob? Ya, grogi aja. Grogi. Grogi. Ada kesulitan apa Mas selama proses produksi? Susah bicara ya. Pokok kalau saya sendiri kan nggak sekolah gitu. Jadi kan Bawa-bawa nggak sekolah, padahal pengalaman nggak Jadi, harus didapatkan dari enggak. sekolah. Iya. untuk ngomong bahasa Indonesia itu susah gitu jadi. Gitu. Berarti Untuk kesulitan bicara di itu susah, bahasa kesusahan ya. di, bahasa. Ini jadi preman kan ya Mas? Dengan hilaf. Preman hilaf. Oke, nanti kita akan melanjutkan obrolan kita, tapi kita harus iklan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, kita ada perbedaan pergantian narasumber nih pemirsa. Kalau tadi ada Mas Bob, Om Bob ya, Om tadi Bob, mintanya ya. dipanggil Om ya. Sama Mbak Sania sekarang sudah berganti sama Pak Tanto dan juga Pak Salafuddin. Iya. Ya, panggilannya Pak Salaf. Iya, Apa Pak Udin? salah. Salaf. Ah, Salaf. Terserah. Bebas ya. Kalau Pak Tanto ini di sini berarti sebagai sutradara Pak atau director? Ya, saya sutradara ya, direktur termasuk juga edit. Oh, merangkap ya berarti Merangkap. sutradara, direktur. Dan dibantu Terus? juga sama teman-temannya Mas Satya ini, Mas nggak ikut, Dan Pak Uda juga yang Mas ngikutin. Pak Uda, Pak Uda. Pak Cari ya. Iya, Pak Cari Nah, Pak sama Carinya Pak Cari asli. guru. Jadi dua-duanya sama-sama Pak Uda namanya. Oh, namanya sama. Sama. Pak Uda juga. Nah, tapi yang satu Pak Cari, yang satunya Pak Guru. Dan semuanya juga penghuni Terlibat. desa Terlibat. Ya, sama di Mulyorejo Mulyorejo itu. juga. Kalau Pak Tanto berarti penghuni desa Nah, itu penghuni tadi. warga ya. Tadi disebut katanya warga Mulyorejo, Mulyorejo. tapi saya pendatang. Oh, Jadi- berarti Jadi Mbak Sania, anak saya itu minta tolong ke ayah. anaknya cukup banyak ya Pak ya. Di mana-mana anaknya semua ya. Jadi minta tolong untuk dibuatkan film, katanya untuk lomba. Kebetulan sekali ya saya juga lama udah nggak bikin ya. Wah ini mumpung ada kesempatan nih tiap sore pulang kerja kita bikin, oke. Jadi setiap selesai kerja saya langsung ke lokasi gitu untuk bikin film. Mereka ini teman-teman ini punya apa namanya gagasan untuk mengembangkan desanya. Terus saya apresiasikan di dalam film itu supaya jangan hanya hayalan atau wacana aja. Coba Jangan kita cuma jadi wujudkan, awang-awang ya. Seperti yang saya juga pernah punya ide tentang rock. Kok pas banget saya pernah punya ide itu, banyak yang mengkritik. Rock kok mau buat tontonan, rock kok buat wisata. Ini namanya bukannya
kasihan tapi malah memamerkan lah. Justru saya prinsipnya lain. Jadi rob itu bisa dijadikan wahana wisata. Istilahnya kita tidak menangisi atau meratapi bencana. Jadi bencana itu didatangkan sama Allah. Kita harus bisa mengambil hikmahnya, apa yang bisa diambil dari situ. Ya melalui film itulah saya memperkenalkan bersama Mas Satya ini yang punya, dia awalnya sudah mengelola tempat itu menjadi tempat wisata. Tapi karena pandemi akhirnya ditutup tempat wisata itu. Dan juga karena rob ya, banjir besar kemarin. Nah saya idenya kan akhirnya nyambung bahwa itu memang saya mencari tempat yang rob. Jadi saya mencari tempat yang rob, kok ada yang minta tolong bikinkan film tentang desanya. Dari situ ide awalnya Mas Satya itu dia ingin mengangkat tentang mangrove. Tapi saya kesulitan kalau kita harus riset tentang mangrove. Terus tak kasih saran, ya lebih baik begini, ceritanya mudah, kita bisa improve di lapangan. Akhirnya diterima, tak kasih ide cerita. Jadi ide cerita yang Mas Satya itu tak masukkan ke ide cerita yang mengangkat tentang wisata rob itu. Oke, berarti memang niatnya ingin mengubah stereotip negatif menjadi positif mengenai rob ini sendiri ya Pak ya. Oke, untuk Pak Salaf sendiri berarti sebagai berperan sebagai Pak Lurah, itu pakai seragam juga ya. Memang aslinya Pak Lurah atau bukan? Bukan. Seragamnya seragam siapa Pak? Minjem. Ini karena semuanya kan belum itu kan dadakan Mbak ya. Jadi apapun yang bisa untuk kita pakai ya kita pakai. Gitu. Ya, semuanya punya perangkat. Ya kalau semua kawan-kawan kan bilang, nih kamu diperankan sebagai Pak Lurah. Ya coba saya bisa apa enggak? menempatkan kirain lurahnya asli loh. Menempatkan diri saya untuk menjadi lurah itu gimana ya, itu memang kami ya nol seperti tadi dibilang ya. Hanya mencobalah bagaimana kita memerankan sebaik mungkin untuk menjadi seorang lurah. Gitu saja. Ada kesulitan nggak dalam bermain peran? Apalagi mungkin ini pertama kalinya ya Pak? Iya, pertama. Iya memang dari pertama ya 1-2 lah kesulitan menyesuaikan daripada memang dia ada naskahnya ya ada kan, hanya implementasi saja, ilustrasi saja. Jadi kami mencoba untuk bagaimana yang terbaik ya, ada sekali 2 kali diulang ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah ya, walaupun saya yakin kami perlu banyak belajar untuk ke depan ataupun bagaimana untuk menjadi yang baik. Jadi kami hanya masih tahap belajar gitu saja Bu. Oke, tapi ketagihan Pak? Iya, secara tidak langsung ya kita memahami bagaimana cara membuat film gitu ya. Begini ya, memang perlu sesuatu yang fokus ya, untuk menjadikan sesuatu film yang baik kan memerlukan ya belajar ya, semua yang mendukung menjadi film itu menjadi oke lah. Oke, nah ini Mas Satya, tugasnya Mas Satya nih sebagai generasi mudanya Desa Mulyorejo untuk mewujudkan impian para warga yang lain untuk memajukan desa wisata rob sendiri ya Mas Satya ya. Iya. Pak Tonto, nah untuk persiapan sebelum syuting ini yang dibutuhkan apa saja sih Pak? Ya seperti biasa, karena memang kita ini membuat film ya pasti harus ada kamera dan alat-alat pendukung lainnya tentunya yang untuk kamera tersebut. Terus ya mempersiapkan fisik juga, karena itu kita syuting menjelang puasa dan sampai hari puasa. Dan panas, lokasi panas ya, dekat daerah pantai. Musuhnya orang puasa ya. Jadi itu memang perlu persiapan mental dan fisik juga. Dan siang hari selalu ya. Kebetulan teman-teman ini kan nggak ada peralatan dan memang minta tolong sama saya itu karena ya ada alatnya semua lengkap ya, pakai termasuk untuk edit juga ya, memakai peralatan saya semua. Kemudian setelah selesai, karena ada satu hal yang harus disesuaikan dengan materi lomba, nah itu ada pengeditan ulang sama Pak Da itu. Nah, beliau hari ini nggak bisa hadir, mungkin ada sesuatu. Ya intinya dari film itu saya ingin memberikan motivasi yang benar-benar bisa dijalankan sama pemuda-pemuda tersebut, supaya bukan sekedar film tapi
bisa diterapkan menjadi program seperti program yang nantinya akan saya terapkan di sana itu yaitu jambore film. Nah itu tingkatnya gimana nih Pak? Boleh Pantura. Jadi kita mengundang senias-senias di seluruh Pantura untuk mengadakan semacam workshop, tetapi bermalam di situ dan produksi di situ. Oke. Dan teman saya juga sudah pernah menjalankan di Brebes sukses. Nah, konsepnya ya seperti itu. Jadi bermalam dengan berkemah di situ, terus berbaur dengan masyarakat, membuat film tentang masyarakat lingkungan di situ, kemudian dinilai dan dilombakan sekalian di situ dalam bentuk workshop. Berarti Kita prosesnya sudah, masih iya. sampai pada perizinan ya, masih diurus Iya. dulu ya perizinannya. Saya masih sudah melobi ke kabupaten, ke komunitas-komunitas, sudah banyak yang oke, mau membantu. Terus terbentuknya di situ. Jadi di permasalahan perizinannya. Insya Allah lokasi sudah open dan memang sudah disurvei bisa menampung sekitar berapa tenda itu? 20 tenda ada ya? 20 bisa. Bisa 20 tenda untuk satu grupnya itu 4 orang. Nah ini semuanya boleh, semua masyarakat boleh gabung Pak? Atau hanya Boleh. orang-orang yang punya basic di perfilman Ya, aja? tentunya harus orang-orang yang punya basic di perfilman. Karena ini sudah masuk ke ranah produksi film. Dan di sana nanti kita juga mendatangkan pakar filmnya juga. Seperti yang pernah saya lakukan di kota, tapi kan beda ini di alam terbuka. Kalau di kota dulu kan workshop filmnya itu di di universitas, di Berarti sengaja untuk berbagi ilmu mengenai perfilman dengan menghadirkan expertnya juga ya Pak ya? Iya. Untuk tanggapan dari warga asli Desa Mulyarejonya gimana nih Pak dengan adanya konsep ide seperti ini? Ya pada dasarnya ya kami lebih pertama itu lebih tertarik pada pengangkatan warga. Berarti mengajak warga itu lebih mencintai desanya. Tadi semangat untuk membagikan gairah warga untuk membangun seperti menanam apapun ya diimplementasikan di sebuah film. Jadi memang untuk menggugah hati nurani masyarakat untuk rasa memiliki desa. Sedangkan desa kami kan sudah rob itu sudah parah sekali. Jadi kita cara menanggulanginya gimana? Dan kami bekerja sama dengan Badan Lingkungan Jawa Tengah terkait ya. Memang untuk bekerja sama jadi menjadi sesuatu yang lebih baik untuk desa kami itu gimana lah. Oke, berarti setuju dengan konsep dari Jambore Perfilman ini sendiri? Iya, setuju. Setuju ya? Iya. Oke, itu saja karena waktunya juga terlalu singkat untuk kita teruskan ya. Saya berharap semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di sini. Iya, siap. Saya menunggu karya-karya selanjutnya dari teman-teman dari Desa Mulyarejo ini, ditunggu karya selanjutnya secepatnya. Ya Mas ya. Oke, terakhir saya pengen teman-teman kasih statement untuk pemirsa di rumah, biar pemirsa juga rajin berkarya seperti kalian. Dari siapa dulu nih? Enggak, sebenarnya Pak manggil Pak Cari gitu. Ada Pak Cari. Oh gitu. Pak Cari. Ini kan dalam acara pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka gotong royong. Ini filmnya itu dari situ. Nah, ini kita semua kan bersatu di bergabung dalam Mulyarejo itu di WA itu ya. Nah ini semoga kedepannya itu menjadi perfilman yang benar-benar film itu. Nah, dan semoga kita semua apa yang kita cita-citakan menjadi wisata rock itu benar-benar tercapai, dan kita sudah berarti saling berhubungan juga dengan instansi yang terkait masalah wisata itu, semacam kayak penanaman mangrove dengan instansi, dengan berarti dari LH Lingkungan Hidup. Kita sudah insya Allah bulan ke depan ada penanaman juga, dan itu juga salah satu dari wisata itu insya Allah. Mau menambahkan Pak Munaf? Ya begini, memang sebuah film itu semoga membawa berkah kepada warga kami ya.
tidak hanya sebuah lingkup film saja yang kita mau ya. Jadi kebersamaan ini betul-betul terwujud dalam suatu masyarakat di Desa Mulyorejo. Jadi suatu perjuangan itu kalau bersatu kan insya Allah udah jadilah, kalau tidak bersendiri-sendiri kan sulit. Jadi semoga hal itu semua akan kita wujudkan ya, semoga Allah meridhoi gitu saja. Ya. Oke, Pak Lanto, silakan. Ya, saya menambahkan untuk semua remaja-remaja yang membidangi film bisa membuat ide-ide apapun dimanapun, jangan terbatas dari hal-hal yang sifatnya positif. Ternyata di lingkungan yang dianggap negatif kita bisa membuat sebuah karya film dan justru memberi motivasi kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Itu saja. Oke, terakhir Mas Satyo, silakan. Semoga film ini menjadi sebuah inspirasi buat kalangan muda tentunya ya, untuk semacam dia lebih peka untuk mengatasi sebuah masalah, kemudian lebih ke penanganan masalah-masalah ataupun musibah yang ada di sekitar kita, jadi dia lebih peka gitu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, semoga sukses untuk program desa wisatanya. Amin. Ditunggu karya selanjutnya juga. Ya, Nah, pemirsa, itu dia On The Screen episode kali ini. Saya Ilma dan juga teman-teman semuanya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.